Salam, selamat pagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali hidup ini dengan penuh sukacita dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita. Saya mengajak kita untuk membaca renungan. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur atas kebaikan dan anugerah Tuhan pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan yang senantiasa memberkati kami dengan hari-hari yang baik. Dan kami hendak membaca merenungkan firman Tuhan, urapi hati dan pikiran kami. Roh Kudus yang memberikan kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-9. Dan yang menjadi sorotan renungan firman Tuhan adalah pada ayat yang keempat. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oleh sebab itu dari ayat ini saya mau mengambil tema bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, sukacita sebenarnya adalah merupakan ciri khas kehidupan orang yang percaya. Dan sukacita itu harus dilihat dari sisi apa yang diimani, bukan dari sisi apa yang menjadi kebiasaan manusia. Karena dari sisi iman tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita karena ini perintah Tuhan. Tuhanlah yang menghendaki supaya kita senantiasa bersukacita. Secara umum orang mengatakan bahwa alasan kita bersukacita adalah ketika kita diberkati, ketika kita baru disembuhkan, ketika kita mendapatkan proyek rezeki, atau ketika kita mendapatkan kekayaan yang melimpah. Itu seringkali menjadi alasan kita bersyukur dan bersukacita. Tetapi bagaimana kalau seandainya ketika kita menghadapi hidup yang penuh dengan pergumulan, persoalan, penderitaan, masihkah kita mampu untuk bersukacita? Inilah yang menjadi sulit bagi kita karena kita dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang kita alami. Bapak Ibu saudara-saudara, maka kalau kita perhatikan apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus di dalam ayat ini. Dia mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi kata sukacita itu diletakkan dengan kalimat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu alasan kenapa kita bersyukur adalah karena kita percaya kepada Tuhan. Tuhanlah yang membuat kita senantiasa bersukacita. Memang wajar kalau kita bersukacita ketika kita mendapatkan berkat, ketika kita mendapatkan rezeki, ketika semua usaha-usaha kita lancar, hidup kita berbahagia, mudah bagi kita untuk bersukacita. Dan bahkan orang-orang di luar Kristen pun banyak yang bersukacita karena alasan-alasan yang demikian. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus menyampaikan bersukacitalah di dalam Tuhan. Artinya apapun keadaan yang kita alami, baik dalam keadaan bersukacita, dalam keadaan menyenangkan, ataupun dalam keadaan ketika kita menghadapi malapetaka, kita percaya bahwa segala sesuatu itu adalah sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Hidup kita ini di bawah pimpinan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah ketika Dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Paulus walaupun di dalam penjara dia tetap bersukacita. Paulus tetap mengagungkan Tuhan melalui puji-pujian dan melalui doa yang dia panjatkan. Dari mulut dan dari hati Paulus senantiasa mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Ucapan syukur inilah yang membuat dia bisa melihat bahwa kuasa Allah sungguh nyata dalam kehidupannya. Bahkan di dalam
kitab Korintus, Paulus mengatakan, banyak kesulitan hidup, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 9, ayat 8, 9 dan 17. Dan inilah sukacita di dalam Tuhan, yaitu ketika kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah di dalam kendali dan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, maka patutlah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita bersukacita, bersyukur karena diberikan kesempatan oleh Tuhan sebanyak-banyaknya untuk memperkaya iman kita, untuk membuat kita menjadi lebih kuat. Dan janji Tuhan bagi orang yang bersukacita, dia mengatakan dalam Filipi pasal 4 ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Pada yang ketujuh. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, maka Paulus memberikan pesan, bersyukurlah, bersukacitalah senantiasa. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Oleh sebab itu, maka Paulus mau menyampaikan alasan kita bersukacita adalah supaya hidup kita itu menjadi kesaksian bagi siapa saja yang melihat, bagi siapa saja yang menyaksikan. Karena iman kita menjadi nyata dalam cara hidup yang kita jalani. Kita bisa bersukacita, kita bisa bersyukur apapun pergumulan persoalan yang kita hadapi. Karena kita tahu Allah yang senantiasa hadir menyertai kita. Tidak ada tujuan dalam hidup kita tanpa campur tangan kuasa Tuhan. Tuhanlah yang menyertai dan menuntun kehidupan orang-orang percaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetaplah bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita. Tuhan yang senantiasa hadir bersama-sama dengan kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka Allah akan memelihara dan menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa meneguhkan dan membuat kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang senantiasa mengajarkan kepada kami bahwa tidak ada satupun dalam hidup yang kami alami di luar daripada kendali Tuhan. Oleh sebab itu, mampukan kami untuk senantiasa bersukacita. Karena semuanya berguna. Semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kami berguna untuk pertumbuhan iman kami, yang membuat kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku mau bersorak bagimu.